Film pertamanya sangat menarik dan berisi pertarungan-pertarungan brutal. Kini, film kedua resmi hadir dengan cerita yang jauh lebih brutal, penuh darah, dan tentunya penuh dengan kejutan yang bikin fans setianya melongo. Setelah turnamen pemanasan yang curang di film pertama, kali ini turnamen Mortal Kombat yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Bumi berada di ujung tanduk setelah kalah 9 kali berturut-turut. Jika kita kalah sekali lagi, Kaisar Outworld yang kejam, Shao Kahn, akan menjajah dunia kita tanpa ampun. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film Mortal Kombat 2 dari awal sampai akhir. Mulai dari takdir tragis para petarung hingga bagaimana bintang Hollywood kesayangan kita, Johnny Cage, menjadi harapan terakhir Earthrealm. Tanpa berbasa-basi lagi, dan inilah alur cerita film Mortal Kombat 2. Film dimulai dengan kilas balik emosional 20 tahun yang lalu di alam Edenia. Sang kaisar tirani, Shao Kahn, berhasil merebut tahta Edenia setelah membunuh rajanya, King Jerrod, dalam turnamen Mortal Kombat terdahulu. Tidak hanya merebut tahta, Shao Kahn juga mengambil Ratu Sindel dan Putri Kitana sebagai selir dan anak angkatnya. Awalnya, Ratu Sindel beserta penduduk Edenia mencoba melawan Shao Kahn setelah kekalahan King Jerrod dalam pertarungan brutal Mortal Kombat. Tetapi semua itu sia-sia, karena Shao Kahn sangatlah kuat. Dan hanya Kitana kecil lah yang tidak tunduk kepada Shao Kahn. Your father shouldn't have brought you here. Kemudian, cerita kembali ke masa kini. Putri Kitana yang sudah dewasa sedang berlatih dengan pengawal sekaligus sahabatnya, Jade, untuk mempersiapkan diri jelang turnamen ke-10 yang legendaris. Name me as your bodyguard. You are my sister. In every way that matters. I've been busy training for the tournament. Shang Tsung yang awalnya gagal total kini harus tunduk di bawah perintah Shao Kahn. Untuk memperkuat pasukan Outworld, Shao Kahn memerintahkan penyihir hitam alam bawah atau disebut juga Netherrealm, yaitu Quan Chi, untuk membangkitkan kembali dua petarung yang tewas di film pertama, Kung Lao dan Kano. I am told you sent your followers to Earthrealm. By order of your father. I believe it's called a Kano. Menariknya, meskipun Kano dibangkitkan sebagai mayat hidup atau Revenant, jiwa kriminalnya yang terlampau korup membuat sihir Quan Chi kesulitan mengendalikannya secara penuh. Kano tetaplah Kano, egois dan hanya peduli pada uang. Sementara itu, di alam bumi atau juga dinamakan Earthrealm, Lord Raiden dan Sonya Blade sedang sibuk mengumpulkan juara kelima mereka. Pilihan mereka jatuh pada seorang aktor laga Hollywood. Siapa lagi kalau bukan Johnny Cage yang terlihat sangat karismatik. Namun, bukannya merasa terhormat, Johnny yang arogan justru menolak mentah-mentah ajakan Raiden. Dia mengira semua ini hanyalah lelucon gila. Johnny tidak tahu bahwa nyawanya dan nyawa seluruh umat manusia kini sedang dipertaruhkan. Send me back. I want to go back. Johnny, wait. Fuck that. Johnny, even if you walk away, I'm not some great warrior. I'm not some champion. Best of luck with the whole saving the world thing. Lalu, tanpa persetujuan Johnny,
turnamen resmi akhirnya dimulai secara paksa oleh panitia Outworld. Di ronde pertama, Sonya Blade harus berhadapan dengan Ratu Sindel yang jiwanya telah dirusak oleh sihir hitam. Pertarungan berlangsung sangat sengit dan brutal. Namun dengan kekuatan arkana barunya, Sonya berhasil menghabisi Sindel. 1 poin untuk Earthrealm. Di sisi lain, Johnny Cage secara tiba-tiba berteleportasi ke tengah arena. Di depannya berdiri Putri Kitana. Meskipun Johnny mencoba merayu Kitana, Kitana langsung menghajarnya tanpa ampun. Johnny kalah telak. Namun, alih-alih mengeksekusi Johnny dengan fatality sesuai perintah Shao Kahn, Kitana justru mengampuni nyawanya. Ternyata, Kitana diam-diam adalah mata-mata yang bekerja sama dengan Raiden untuk menggulingkan ayah angkatnya sendiri. Are you telling me I got my ass kicked by one of the good guys? Enoch. It was in the possession of a dead sellsword named Kano. It would be unstoppable. It would be like fighting a god. Sayangnya, tindakan Kitana ini dicurigai oleh sahabatnya sekaligus pengawalnya yang setia, Jade. Lord Raiden, the enemy, as Shao Kahn's sword. Di balik layar turnamen, sebuah konspirasi jahat sedang berjalan. Kano yang berhasil mencuri amulet Shinnok, sebuah artefak berkekuatan dewa, dipaksa menyerahkan kepada Huan Qi. Lalu secara tiba-tiba, Kung Lao yang kini menjadi budak mayat hidup menyerang Lord Raiden dari belakang untuk melukainya. Memanfaatkan kondisi Raiden yang lemah, Huan Qi dan Shang Tsung menyerap seluruh kekuatan petir dewa tersebut dan memindahkannya ke dalam amulet Shinnok. Kekuatan dewa ini kemudian diikatkan ke tubuh Shao Kahn, menjadikannya sosok yang abadi dan tak terkalahkan. Raiden pun jatuh pingsan tanpa kekuatan. Ronde kedua turnamen berlanjut dengan atmosfer yang semakin kelam. Liu Kang harus berhadapan dengan sahabat karibnya sendiri, Kung Lao, yang telah menjadi jahat. Liu Kang berulang kali mencoba menyadarkan Kung Lao, namun sihir Huan Qi terlalu kuat. Kung Lao, remember who you are. Dengan berat hati dan air mata, Liu Kang terpaksa membunuh Kung Lao demi menyelamatkan nyawanya sendiri. I'll find a way to save you. I'm going to bring you back. Not today, brother. Sementara itu, Jack Brick berhadapan dengan Jade. Jack berhasil memenangkan pertarungan tersebut. For what it is worth, I take no joy. Namun dia memutuskan untuk mengampuni Jade sebagai bentuk balas budi karena Kitana sebelumnya telah menyelamatkan nyawa Johnny Cage. Why? Your friend spared one of our... Dan inilah momen yang membuat seluruh penonton bioskop terkejut setengah mati. Cole Young, keturunan Scorpion yang menjadi tokoh utama di film pertama, maju menantang sang kaisar, Shao Kahn. Cole bertarung dengan sangat luar biasa.
Dia bahkan berhasil memberikan luka fatal yang seharusnya membunuh manusia biasa. Tapi ingat, Shao Kahn kini abadi berkat kekuatan amulet Shinnok. Luka di tubuh Shao Kahn langsung sembuh seketika. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Shao Kahn mencengkeram Cole Young dan menghancurkan tubuhnya hingga tewas. Give my regards to the dead. Karakter utama kita di film pertama gugur begitu saja. Sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang selama Shao Kahn memegang amulet tersebut. Para petarung Earthrealm, Liu Kang, Jake, Sonya, dan Johnny memutuskan untuk mundur sejenak. Mereka pergi ke wilayah kaum Tarkatan untuk mencari bantuan. Namun tidak mudah untuk membujuk pemimpin kaum Tarkatan, yaitu Baraka. I am Baraka. I am Liu Kang. Liu Kang sengaja mengajak duel Baraka dan membuat taruhan, tetapi diabaikan begitu saja. Baraka of Clan Takata. Now leave. Kemudian Johnny Cage mempunyai ide dengan memprovokasi Baraka. Spirit Halloween monster grandbabies. I accept your challenge. But not him. Well, what did I do? I find you annoying. Di sana, Johnny Cage harus membuktikan dirinya dengan berduel melawan Baraka. Diperlihatkan pertarungan mereka yang seru tetapi juga kocak. Tetapi ini juga pertarungan hidup dan mati Johnny Cage. You're an actor, so act. Johnny akhirnya membuang ego keartisannya dan membuka potensi kepahlawanannya. Dia mengalahkan Baraka, mendapatkan rasa hormatnya, dan Baraka pun setuju untuk menunjukkan jalan rahasia menuju bawah istana Shao Kahn. Asalkan Johnny Cage berjanji agar melatih Baraka di kemudian hari. If I shares me your knowledge. We need a little favor. Rencana penyusupan pun dimulai. Namun taruhannya sangat mahal. I've brought you as far as I dare. You have done well, my pupil. Kitana yang ketahuan berkhianat telah ditangkap oleh Jade dan dirantai di alun-alun istana untuk dieksekusi. I went to Earthrealm. Chain her up in a town square. Let the princess. Saat mencoba merebut kembali amulet, para pahlawan kita disergap. I am Liu Kang. The last. Jake Brick bertarung dengan gagah berani namun akhirnya tewas di tangan Shao Kahn. Sementara Liu Kang dan Sonya Blade ditangkap untuk dipaksa bertarung di ronde final. Two more deaths and then Earthrealm belongs to. Di tengah keputusasaan ini, sebuah plot twist menarik terjadi. Kano yang menyadari bahwa hidup di bawah penjajahan Outworld tidak akan memberinya kekayaan atau bir yang enak. Dia memutuskan untuk berkhianat. Dia lebih memilih kemewahan di bumi. Kano mendatangi Johnny Cage dan membocorkan rahasia penting. Amulet Shinnok saat ini tidak dipegang oleh Shao Kahn, melainkan dibawa oleh Bi-Han. Sub-Zero yang telah dibangkitkan kembali sebagai bayangan maut bernama Noob Saibot ke alam baka Netherrealm. Raiden dengan sisa-sisa kekuatan dewa yang sangat tipis di tubuhnya menggunakan energinya untuk membuka portal dimensi. Dia mengirimkan Johnny Cage dan Kano ke Netherrealm untuk merebut dan menghancurkan amulet tersebut sebelum terlambat. Kemudian,
Di ronde final turnamen, Shao Kahn menghajar Liu Kang hingga terluka parah. Sebelum tubuhnya hancur dan menguap menjadi api, Liu Kang menyadari satu hal. Dia bukanlah sang terpilih yang diramalkan. I finally understand. Raiden told me I am not the chosen one. Namun dia berjanji, jiwanya akan selalu melindungi mereka yang berjuang. Di saat yang sama, Sonya berhasil membebaskan Kitana sebelum dirinya sendiri pingsan dihantam Shao Kahn. Outward dinyatakan memenangkan turnamen. Namun perjuangan belum selesai. Kitana dengan berani menolak Shao Kahn sebagai ayahnya, menyatakan kesetiaannya pada Earthrealm, dan menantang Shao Kahn 1 lawan 1. So be it. Sementara itu di kedalaman Netherrealm, pertempuran paling epik terjadi. Johnny Cage, Kano, Jade yang kini berbalik membantu mereka, serta bantuan dari arwah Hanzo Hasashi alias Scorpion, bahu-membahu melawan kegelapan Noob Saibot. Di saat kritis, ketika semua tampak mustahil, kekuatan warisan leluhur Johnny Cage akhirnya bangkit. Aura energi hijau legendaris menyelimuti tubuhnya, memberinya kekuatan fisik yang luar biasa untuk menghancurkan amulet Shinnok. Hancurnya amulet tersebut langsung berdampak instan di arena utama. Kekuatan abadi Shao Kahn lenyap seketika, membuatnya kembali menjadi makhluk fana yang bisa terluka. Memanfaatkan momen emas ini, Kitana membuka topengnya dan dengan gerakan fatalitas yang brutal, dia berhasil membunuh Shao Kahn. Time for them to see you for what you really are. Edenia akhirnya merdeka dan Kitana dinobatkan sebagai ratu baru. We are proud Edenians! Katana! Our queen! Melihat kaisarnya tewas, Shang Tsung mencoba memanfaatkan situasi untuk membunuh Raiden yang sedang sekarat. Namun, hancurnya amulet juga mengembalikan seluruh kekuatan petir Raiden. Dengan kekuatan penuh Dewa Petir, Raiden menghajar Shang Tsung hingga kocar-kacir. Earthrealm dan Edenia akhirnya bisa selamat dari kehancuran. Dan adegan itu menandakan akhir dari film ini dengan kemenangan pertama Earthrealm setelah 9 kali kalah. Mortal Kombat 2 benar-benar memberikan kita tontonan yang sangat emosional. Mulai dari kematian mengejutkan Cole Young dan Jack. Bagaimana menurut kalian tentang kematian Cole Young di film ini? Apakah kalian puas dengan jalan cerita film terbaru Mortal Kombat ini? Kalau pendapat Mimin sendiri tentang film ini adalah pertarungannya yang sangat mirip dengan game-game di PS2 dahulu. Menjadi sedikit nostalgia. Dan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk pembahasan film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Finish him!